Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang enzim. Pernahkah kalian mengunyah nasi sebanyak 32 kali? Dapatkah kalian merasakan sensasi manisnya nasi setelah dikunyah? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi dan apa yang menyebabkannya? Di dalam mulut, terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim amilase atau petialin yang bekerja menguraikan amilum menjadi maltosa yang rasanya manis. Tahukah Anda apa sebenarnya enzim itu? Kita akan bahas tuntas di video pembelajaran ini. Tonton terus video ini supaya kamu tidak ketinggalan materi-materi yang akan saya sampaikan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kamu. Semoga bermanfaat. Pengertian enzim. Enzim berasal dari bahasa Yunani, en artinya dalam dan jim artinya ragi. Jadi dapat disimpulkan bahwa enzim adalah suatu zat atau senyawa yang diproduksi oleh makhluk hidup di dalam ataupun di dalam tubuh makhluk hidup yang fungsi enzim tersebut adalah sebagai biokatalisator. Biokatalisator artinya meningkatkan laju reaksi metabolisme di dalam tubuh, tetapi enzim tersebut tidak ikut bereaksi. Jadi hanya membantu laju reaksi metabolisme dalam tubuh kita. Nah, zat yang dipengaruhi oleh enzim biasanya itu disebut sebagai substrat, sedangkan reaksinya disebut sebagai produk. Nah, nama enzim biasanya sesuai dengan nama substratnya dan diberi akhiran ase. Contohnya, lipase itu enzim yang mengubah lipid, selulase itu enzim yang menguraikan selulosa, heksokinase itu enzim yang mengubah heksosa. Nah, jadi itu dia pengertian dari enzim. Ini adalah contoh dari reaksi metabolisme dengan bantuan enzim. Substratnya di sini adalah sukrosa dan H2O atau air. Kemudian produk yang dihasilkan adalah glukosa ditambah fruktosa. Enzim yang mengubah atau menguraikan sukrosa menjadi glukosa itu adalah enzim sukrase. Nah, ini salah satu contohnya ya. Komponen penyusun enzim. Enzim yang lengkap itu tersusun atas senyawa protein atau disebut sebagai apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Gugus prostetik ada dua, yaitu kofaktor disebut sebagai ion organik dan koenzim atau senyawa organik kompleks. Enzim yang terikat dengan kofaktor disebut sebagai holoenzim. Sekarang kita lanjut sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim adalah protein. Artinya, enzim menggumpal jika dipanaskan. Suhu yang panas mengubah struktur dan sisi aktif dari enzim. Suhu di atas 50 derajat Celcius akan merusak enzim atau biasa disebut sebagai denaturasi. Sifat yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja secara spesifik artinya dapat bekerja pada substrat tertentu. Contohnya, enzim petialin di dalam mulut hanya akan mempengaruhi karbohidrat, meskipun di dalam mulut terdapat protein dan lemak. Nah, itu dia artinya bekerja secara spesifik. Yang ketiga, sebagai katalis.
yang akan mempercepat reaksi dan dengan cara menurunkan energi aktivasi atau EA. Yang keempat, enzim sifatnya digunakan berulang kali karena tadi sudah saya sampaikan bahwa enzim tidak ikut bereaksi sehingga dapat digunakan berulang kali dalam tubuh. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit selama enzim tidak rusak. Enzim tidak rusak berarti dia suhunya di bawah 50 derajat Celcius. Kalau dia sudah di atas 50 derajat Celcius, maka dia akan mengalami denaturasi. Yang terakhir, sifat enzim adalah enzim bekerja bolak-balik atau dua arah. Artinya, dapat menguraikan suatu senyawa dan dapat juga menyusun senyawa tersebut kembali ke seperti semula. Nah, itulah dia sifat-sifat enzim. Cara kerja enzim. Enzim memiliki sisi aktif. Sisi aktifnya itu berbentuk celah atau kantung yang berfungsi sebagai katalis. Enzim meningkatkan laju reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Nah, kita akan bahas bagaimana cara kerja enzim. Perhatikan grafik perbandingan energi aktivasi atau EA pada reaksi tanpa enzim dan jika ada enzim berikut. Nah, jadi kita akan tahu bagaimana perbedaannya ataupun bagaimana perbandingan EA energi aktivasi pada reaksi tanpa enzim dan reaksi jika ada enzim. Energi aktivasi atau EA yang sangat besar merupakan rintangan terjadinya reaksi sehingga energi aktivasi tersebut perlu diturunkan. Pada beberapa reaksi metabolisme diperlukan juga energi aktivasi yang terlalu besar sehingga diperlukan suhu yang tinggi. Jadi jika energi aktivasinya yang diperlukan besar, maka diperlukan suhu yang tinggi. Namun, suhu yang tinggi itu akan merusak, bahkan bisa mematikan sel. Nah, dengan adanya enzim, reaksi dapat berlangsung tanpa merusak dan mematikan sel. Enzim berbentuk 3 dimensi dengan sisi aktif yang sangat spesifik sehingga hanya molekul substrat tertentu yang dapat berikatan. Dengan kata lain, enzim tertentu dapat bekerja hanya pada substrat tertentu. Mula-mula, enzim yang berikatan dengan substrat setelah terbentuk produk, maka enzim akan terlepas kembali. Produk akan meninggalkan enzim, sehingga sisi aktif enzim dapat diisi substrat baru lagi. Jadi itulah dia mekanisme enzim secara sederhana. Nah, kita akan bahas bagaimana teori yang menerangkan tentang kerja enzim terhadap substrat. Ada 2. Ada 2 teori yang menerangkan kerja enzim. Yang pertama, teori gembok anak kunci atau disebut sebagai lock and key teori. Enzim itu disebut sebagai gembok yang akan berikatan dengan substrat dan disebut sebagai sisi aktif. Jadi, enzim yang disebut sebagai kunci itu dapat berikatan secara pas dengan sisi aktif enzim ataupun gembok tadi. Nah, makanya disebut sebagai teori gembok anak kunci. Jadi bisa berikatan secara pas. Yang kedua, teori induced fit atau kecocokan induksi. Teori ini menjelaskan
bahwa setiap reaksi enzim itu dipengaruhi oleh induksi yang mengakibatkan sisi aktif yang semula tidak cocok menjadi cocok. Jadi karena adanya sisi yang lain ya yang mirip seperti sisi aktif enzim sehingga mengakibatkan adanya menghambatnya kerja enzim sehingga sisi aktif yang semula tidak cocok dengan yang sebenarnya. Ini adalah gambar ataupun skema kerja enzim dalam reaksi katabolisme, yaitu antara teori kecocokan induksi dan teori kunci dan gembok. Sekarang kita lanjut penghambat kerja enzim ataupun disebut sebagai inhibitor. Senyawa kimia tertentu itu secara selektif dapat menginhibisi atau menghambat kerja enzim spesifik. Berdasarkan sifat ikatannya, inhibitor dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu inhibitor irreversible dan inhibitor reversible. Yang pertama, inhibitor irreversible. Artinya, jika inhibitor berikatan dengan sisi aktif enzim secara kovalen, sehingga mempunyai ikatan yang kuat dan tidak dapat terlepas. Hal tersebut menyebabkan enzim menjadi tidak aktif dan tidak dapat kembali seperti semula. Itulah dia irreversible. Sedangkan inhibitor reversible, ketika inhibitor berikatan dengan enzim secara lemah, artinya inhibitor tersebut dapat terlepas kembali dari enzim sehingga enzim dapat kembali aktif seperti semula. Inhibitor reversible dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor reversible kompetitif dan inhibitor reversible non-kompetitif. Perbedaannya, kalau dia inhibitor reversible kompetitif, menempati sisi aktif enzim dengan cara bersaing dengan substrat. Penghambatan ini dapat dihilangkan dengan cara menambah jumlah konsentrasi substrat, sehingga jumlah substrat akan lebih banyak daripada jumlah inhibitor. Sedangkan inhibitor reversible non-kompetitif, artinya inhibitor tersebut tidak bersaing secara langsung dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim, tetapi akan menempati bagian lain dari enzim. Nah, interaksi ini akan menyebabkan molekul enzim mengubah bentuknya sehingga sisi aktif enzim menjadi tidak reseptif atau tidak bisa menerima substrat. Nah, akibatnya enzim menjadi kurang efektif dalam mengkatalis perubahan substrat menjadi produk. Nah, itulah dia perbedaan inhibitor reversible kompetitif dan inhibitor reversible non-kompetitif. Kita sudah belajar apa itu enzim, bagaimana komponen penyusun enzim, sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, dan penghambat kerja enzim atau inhibitor. Nah, demikian video pembelajaran kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan bagikan kepada kalian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Terima kasih. Dah.